Hai penghuman Tajahau, welcome back to my channel. Dan ini Isara ya guys ya. Kali ini yang seru lagi, yaitu gue pertama kalinya mencoba yang namanya menjelaskan teori konspirasi dari budaya Cina dan juga selebriti-selebriti Cina ataupun orang-orang terkenal dari China atau Tiongkok ya guys ya. Kali ini kita bahas apa sih kak? Kamu harus tahu ternyata di China itu ada loh, nggak cuma di film-film doang. Ternyata pendekar China kayak perkumpulan cewek-cewek yang bisa kungfu atau apa itu ternyata memang ada di China teman-teman ya. Dan ini tercatat dalam sejarah serta terbukti mereka pernah yang namanya memperjuangkan kemerdekaan China. Kemudian mereka menjadi ahli kungfu, ahli tabib seperti itu. Bahkan secara kontroversi katanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berjasa dalam kemerdekaan komunisme di China. Emang iya nggak sih? Emang boleh nggak sih gitu ya guys ya? Tapi karena disclaimer, karena ini sebuah konspirasi, makanya telaah dulu, jangan langsung dipercaya, dan juga stay tune in my story ya guys ya. Di tahun 1800-an ke 1900-an, jadi 1890 sampai 1900-an, itu ada sebuah perguruan yang cukup unik, cukup aneh juga. Isinya perempuan-perempuan tua, kemudian makin lama makin banyak yang muda-muda seperti itu, yang kita sebut sebagai yang namanya Red Lantern atau Hong Teng Liu. Nah, Hong Teng Liu ini adalah sebuah perguruan dan kelompok ahli kungfu, pendekar kungfu yang 100% isinya adalah wanita, cewek-cewek teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngelihat sesuatu yang ada gak sih kak ahli kungfu cewek seperti itu? Ada teman-teman. Zaman-zaman pendekar jenderal di China itu secara disebutkan memang ada jenderal seorang perempuan, mimpin laki-laki dalam berperang pakai tombak dan pedang seperti itu. Serta perempuan-perempuan ini juga punya yang namanya kayak kemampuan spiritual, bahkan kesaktian secara gosipnya ya guys ya. Hong Teng Liu ini adalah sebenarnya perkumpulan tabib. Tapi tabib ini atau orang-orang yang tahu bagaimana tradisional Chinese medicine ini adalah majority pendekar, mantan kayak prajurit perang seperti itu, bahkan ada juga yang mantan jenderal seperti itu ya guys ya. Orang-orang ini bagaimana cara mereka bisa mengembangkan sebuah perguruan kungfu khusus wanita hingga berjumlah 3000 3000 member seperti itu. Nah, jadi perguruan kungfu ini awalnya mereka tuh punya niat baik teman-teman ya. Jadi keliling beberapa desa-desa di daerah Qingdao, Guangzhou seperti itu, karena mereka ini kayak race-nya itu, powernya itu di dinasti Qing teman-teman. Nah, dinasti Qing ini mereka ini kayak melihat ada beberapa pedesaan yang banyak orang sakit, bahkan ada perampokan. Mereka itu promosi yang namanya kayak penyembuhan gratis nih. Kemudian mereka itu diwarnai, atau kedatangan mereka itu biasanya itu dilihat dari karnaval cewek-cewek yang membawa sebuah lentera yang bentuknya itu lotus dan berwarna merah. Itulah yang namanya asal usulnya Hong Teng Liu atau Red Lantern ya teman-teman ya. Penyembuhan gratis ini mereka juga dibalut dengan yang namanya kesenian kungfu, akrobatik seperti itu. Bahkan mereka juga langsung di depan teman-teman, setelah yang namanya kayak mempromosikan organisasi mereka, itu mereka tuh kayak mempromot siapa yang mau kayak ini jadi member kita yang baru, bisa membantu orang, menyembuhkan orang, menolong orang, dan itu direkrut seperti itu. Nah, cara mereka merekrut itu dari usia 13 tahun sampai usia 28 tahun. Nah, cara merekrut mereka itu cukup unik teman-teman ya. Pertama, mereka itu bisa dengan cara yang sukarela, siapa yang mau ikut. Kedua adalah dengan cara hipnotis teman-teman ya. Jadi wanita-wanita yang terpukau dengan yang namanya aksi mereka bisa yang namanya punya ilmu menghipnotis untuk yang namanya join our team, kayak gitu ya guys ya. Dan yang ketiga adalah bahkan mereka tuh nggak segan-segan untuk merekrut dengan cara menculik atau memaksa seperti itu. Misalnya para member-member ini kalau misalnya mereka punya intuisi tahu ada anak kecil atau ada wanita-wanita muda yang punya bakat nih di bidang kungfu suatu saat atau di bidang penyembuhan, mereka nggak segan-segan akan yang namanya kayak menarik wanita-wanita itu untuk menjadi bagian dari mereka. Bahkan mereka juga melakukan penculikan. Secara sejarah itu dicatat mereka itu menculik anak-anak wanita-wanita ini dari panti asuhan.
perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang jadi gelandangan seperti itu, pengemis, itu juga mereka rekrut teman-teman kalau seandainya mereka ini dirasa punya bakat seperti itu ya guys ya. Setelah itu ketika kamu itu di usia 20-an tahun, kamu diajak yang namanya berperang, kemudian kamu itu kayaknya tuh sangat ekstrim, bahkan mereka tuh nggak segan-segan melukai hingga memukul sampai bisa ya teman-teman ya, untuk kungfu dan lain-lain seperti itu. Nah, latar belakang mereka ini ketika mereka tuh udah usia 15 tahun sampai 20-an akhir tahun ya, 28 29 tahun saat aku kayak gini ya guys ya, itu diwajibkan kamu tuh berperang, kamu juga diwajibkan untuk yang namanya apa ya, kayak menjadi penjaga di suatu kampung desa seperti itu. Jadi orang-orang Red Lantern ini nggak cuma hanya penyembuhan, akrobatik, seniman seperti itu, tapi juga mereka ini menjaga kestabilitasan, bahkan mau loh yang namanya kayak apa ya, melindungi orang-orang lemah dari perampokan, penculikan, dan orang-orang barbar ya guys ya. Kemudian Red Lantern ini dipilihlah orang-orang yang cukup punya kesaktian, itu dijadikan pemimpin atas teman-teman ya. Kemudian mereka-mereka ini yang punya kayak apa itu namanya kemampuan skill yang baik itu dijadikan jenderal. Kemudian yang memiliki kemampuan spiritual khusus, karena kalau aku lihat backgroundnya mereka itu adalah Taoisme dan Buddhism tuh kayak digabungin kayak gitu teman-teman ya, disatuin kayak gitu, mereka jadi pemimpin spiritual seperti itu ya guys ya. Jadi tugasnya yang namanya Red Lantern ini tuh adalah mereka menjadi pelindungnya orang-orang yang terkena perang Boxer Uprising ini ya guys ya. Tapi dia pasti pro pemerintahan Qing Dynasty. Nah, wanita-wanita ini itu nggak hanya yang namanya menjadi penyembuh para prajurit pria-pria yang terluka, yang mereka juga hampir meninggal seperti itu. Bahkan mereka juga ikut yang namanya berperang ya guys ya. Karena apa? Karena mereka-mereka ini tuh diantara semua prajurit pria, wanita-wanita Red Lantern itu mereka paling pintar yang namanya parkour. Mereka parkour, bahkan mereka itu bisa yang namanya melakukan teknik penculikan menggunakan jala. Kalau kalian lihat film kungfu, ada yang namanya kayak kita menculik orang, kita ngelempar jala, kemudian kita seret kayak gitu kan. Nah, orang Red Lantern itu, wanita-wanita Red Lantern itu bisa menggunakan jurus itu, dan mereka tuh ahli menggunakan jurus seperti itu ya guys ya. Kan mereka tuh nggak segan-segan yang namanya kayak membunuh, menculik pria-pria, wanita, atau bahkan anak-anak yang pro ini ya teman-teman ya, orang-orang Buddha seperti itu. Jadi orang dinasti Qing yang orang China itu berperang dengan orang Jerman, orang UK, bahkan Rusia pun tuh alisnya mereka ya guys ya. Nah, Red Lantern itu ditugaskan untuk yang namanya memata-matai, bahkan mencuri persenjataan mereka dan menghancurkan gereja serta katedral yang ada di daerah Qingdao ya teman-teman ya. Dan Boxer Uprising dimenangkan oleh tim China berkat juga yang namanya Red Lantern seperti ini. Nah, organisasi ini kemudian berkembang hingga akhirnya kejatuhan dinasti Qing ke arah republikan itu benar-benar sangat luar biasa fatal sih guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa kok yang namanya kayak perguruan Red Lantern itu hancur teman-teman ya. Pertama, karena ditangkapnya seorang Lin Fei'er atau yang namanya kayak pemimpin paling sakti, dipercaya paling sakti. Lin Fei'er itu adalah pendekar dari Red Lantern yang dipercaya punya kemampuan sakti akibat dia masih perawan. Dia pernah menikah, kemudian dia itu ikut perang, kemudian suaminya itu terbunuh teman-teman. Jadi nggak sempet yang namanya berhubungan suami istri, si suaminya ini terbunuh ya guys ya. Kemudian Lin Fei'er ini punya kemampuan yang namanya menyembuhkan, parkour, berjalan di atas air, kemudian dia juga yang namanya cukup punya kewibawaan yang tinggi, serta dia juga bisa yang namanya melawan orang-orang bule yang tinggi-tinggi. Dia mungkin tingginya saat itu orang China tuh 140 cm, dia bisa yang namanya ngelawan orang bule yang tingginya 170, 180 seperti itu. Dan dia juga berani menyuarakan kebebasan hak asasi wanita untuk yang namanya bekerja serta yang namanya membela diri ya guys ya. Lin Fei'er ini kemudian maraknya yang namanya pembunuhan massal, yang namanya orang-orang ini ya guys ya, orang-orang pendekar-pendekar wanita seperti ini. Nah, pendekar-pendekar wanita seperti ini kemudian mereka bubar, dan secara konspirasi Lin Fei'er itu katanya sih kabur teman-teman ya. Ada yang punya teori dia itu dibawa ke Eropa, kemudian dia itu dipertontonkan di sebuah masyarakat seperti itu, dia ditelanjangi dan dia dibunuh rame-rame, dilihatin orang rame-rame seperti itu. Itu pertama. Teori kedua adalah dia dibunuh dan dipenggal di dinasti Qing, karena menurut sejarah
Ibu Suri dinasti Qing itu nggak suka sama Lin Fei karena terlalu berkuasa serta dia terlalu populer kayak gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah dia benar-benar melarikan diri tanpa jejak dan nggak ada yang namanya kayak kabar dia lagi dia menjadi apa seperti itu ya guys ya. Atau meninggalnya Lin Fei ini itu membuat semua yang namanya member-membernya itu harus berhadapan dengan maut, teror, dan juga kayak mereka semua tuh kepalanya dihargai teman-teman ya, para wanita-wanita prajurit seperti ini. Jadi bubar dan banyak banget yang namanya mereka-mereka ini anggotanya itu menjadi seorang penari, penyanyi, sing opera, bersembunyi seperti itu, bahkan juga menjadi pelacur ya teman-teman ya. Jadi di rumah bordir-bordir itu semuanya tuh kayak dirahasiain siapa di sini yang mantan ini prajurit merah atau prajurit Lentera Merah seperti itu mereka tuh akan ditangkap dan dieksekusi, bahkan korbannya itu sampai bukan orang Ratatan sendiri. Jadi kasihan gak sih perempuan-perempuan PSK seperti ini ya guys ya. Meskipun demikian, gerakan yang namanya Red Lantern ini sangat influencing sekali yang namanya pergerakan komunisme di China. Terbukti beberapa gambar-gambar yang wanita merah, prajurit merah seperti itu, kemudian di Cantonese Opera perempuan menggunakan yang namanya kayak seragam tentara berwarna merah seperti itu memang influence-nya dari yang namanya prajurit merah. Serta ada sastra yang namanya Dong Fang Pu Pei. Dong Fang Pu Pei itu adalah sebuah seni di mana seorang pemimpin sekte itu dia menjadi seorang wanita, dari laki-laki jadi seorang wanita, dan memiliki jurus untuk yang namanya melemparkan jarum seperti itu. Nah, jurus melempar jarum dengan benang seperti itu dipopulerkan si ini wanita-wanita pendekar Lentera Merah seperti itu ya guys ya. Setelah yang namanya kayak kita mengetahui Lentera Merah itu bubar dan bersembunyi para anggota-anggotanya seperti itu, dan menurut konspirasi katanya sih yang paling terkenal untuk yang namanya menjadi pendekar Lentera Merah yaitu si Madam Qing, yaitu istrinya si Mao Zedong sendiri. Secara gosip sejarah, dia ini dulu adalah mantan membernya si Lentera Merah. Karena apa? Karena di buku-buku sejarah, buku-buku yang namanya propaganda komunisme dan juga perjuangan-perjuangan wanita mandiri seperti itu semuanya adalah berwarna merah. Cewek-ceweknya pakai yang namanya baju berwarna merah, wanita-wanitanya, kamu tahu kalau misalnya ada gambar anak perempuan itu happy menggunakan kayak Lentera Merah pada waktu Imlek kayak gitu, itulah yang namanya perguruan silat perempuan Lentera Merah. Dan itu juga yang namanya membuat si Madam Qing itu ditakuti. Nggak cuma ditakuti karena dia itu punya power dan juga energi yang bagus, energi karisma yang bagus, tapi juga katanya si dia itu jago kungfu teman-teman, jago yang namanya melawan seperti itu. Meskipun badan beliau cukup pendek ya teman-teman ya. Meskipun demikian, Lentera Merah itu benar-benar kayak dipandang masyarakat modern sebagai bentuk feminisme, perlawanan, dan juga beberapa kayak pengaruh-pengaruh film-film seperti kayak film-film aksi kungfu heroik perempuan seperti itu. Kemudian juga filmnya Gong Li yang The Rise of Red Lantern seperti itu ya guys ya. Meskipun kayak filmnya tentang pelacuran seperti itu, tapi itu sangat compromising banget itunya ceritanya teman-teman. Dan juga beberapa orang-orang yang sangat-sangat mengidolakan mereka tuh banyak banget sampai sekarang ya guys ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk yang namanya feminisme di dunia silat ya guys ya. Jadi gimana menurut kamu? And thank you so much udah yang namanya lihat video aku. I hope you like it and see you, bye bye.